biar kayak youtuber ada openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Farzi Iqbal. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim jika kalian sehat semua. Video kali ini adalah membahas tentang Sistem Informasi Geografi atau biasa yang disingkat dengan SIG atau SIG. Materi hari ini apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pengertian dari SIG dan juga komponen dari SIG. Sekali lagi, SIG itu adalah Sistem Informasi Geografi. Kita mulai materinya. Ini adalah pengertian dari SIG. SIG adalah singkatan dari Sistem Informasi Geografi atau ya bahasa Inggrisnya adalah Geographic Information System. Itu adalah sistem informasi atau komputer yang memiliki kemampuan mengelola, menyimpan, dan juga menginformasi ke ruangan. Masih bersatu hubungan dengan peta dan penginderaan jauh. Kalau misalnya peta itu adalah hasilnya, kalau penginderaan jauh adalah cara ngambil datanya, nah SIG ini adalah cara ngolah datanya. Setelah pengertian, kita masuk. Ini adalah contoh-contoh pengolah atau pengerjaan dari SIG. Data-data yang telah dikumpulkan dari penginderaan jauh dijadikan satu, dianalisis, dan dijadikan sebuah peta. Dari pengertian, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang komponen SIG. Komponen SIG itu ada berapa? Materi peta, komponennya itu bisa mencapai 10 komponen. Terus kalau penginderaan jauh ada 5 komponennya. Berapa komponen SIG? Ternyata sama dengan penginderaan jauh, yaitu cuma ada 5 komponen. Kita masuk ke komponen yang pertama. Komponen yang pertama adalah data. Apa itu data? Di sini data di sistem informasi geografi ini terbagi menjadi dua. Ada data spasial atau data keruangan dan juga data atribut. Kita bahas satu dulu, yaitu data spasial atau data keruangan. Data keruangan ini apa? Dia itu adalah data dalam bentuk grafis atau gambar. Gambarnya ini berupa titik, garis, dan juga area. Jadi intinya ya semua data yang jadi gambar, semua data yang berupa titik, garis, dan juga area merupakan data spasial atau data keruangan. Contohnya kayak gimana? Seperti ini. Ini adalah pengerjaan proses dari Sistem Informasi Geografi atau SIG. Ini adalah gambar, berarti ini data spasial. Saya akan menampilkan proses dari SIG itu sendiri itu seperti apa. Jadi data si foto udara yang telah diambil dimasukkan ke dalam data digital dari si komputer ini. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Inilah proses dari SIG itu seperti apa. SIG atau proses dari penginputan pengolahan data ini hampir seperti mirip kalian kalau misalnya tahu Photoshop, Adobe Premiere, dan lain-lainnya. Itu aplikasi-aplikasi komputer yang mengolah data. Kalau misalnya kalian paham tentang aplikasi-aplikasi komputer tersebut, pasti ngerti tentang layer. Oke, kita masuk yang pertama. Ini adalah bentuknya persegi, panjang, dan juga kotak-kotak. Tandain bahwa ini adalah layar pertama berupa simbol titik, yaitu contohnya adalah rumah penduduk. Ini layar yang pertama. Nah, setelah dari layar pertama, kita bikin layar keduanya. Layar keduanya, saya ambil contoh adalah ini dia, simbol garis. Ini adalah simbol dari jalan raya. Tadi layar pertama adalah pemukiman atau rumah, layar kedua adalah jalan raya. Nah, di SIG ini setiap layar nanti bisa digabung. Misalnya layar 1 dengan layar 2 berubah menjadi apa hasilnya? Nanti hasilnya seperti ini. Udah kebentuk sebuah peta. Ini adalah contoh penggabungan layar yang pertama dengan yang kedua. Itu simbol garis dengan simbol titik, rumah, penduduk, dan jalan raya. Muncul lagi layar yang ketiga. Layar yang ketiga itu adalah simbol area. Contohnya nanti hasilnya seperti ini modelnya. Ini yang sudah jadi. Ini adalah penggabungan dari layar pertama, layar kedua, dan layar ketiga. Penggabungan dari simbol garis, simbol titik, dan juga simbol area. Jadinya kayak gini nanti. Awalnya gimana? Awalnya seperti ini tadi. Layar 1, setiap layar itu punya makna dan arti yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya saya tanya ini layarnya berapa, ini bisa banyak banget. Jadi setiap layar itu misalnya layar pohon beda sendiri, layar jalan beda sendiri, jalan tol beda sendiri, dan lain-lainnya.
data itu terbagi menjadi dua, yaitu data spasial dan juga data atribut. Nah, ternyata data spasial itu kebagi lagi menjadi dua, yaitu data raster dan juga data vektor. Pengertian dari data raster. Data raster ini adalah data yang dibentuk oleh kumpulan sel atau piksel yang bergabung menjadi satu menjadi sebuah gambar atau grafis. Yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari si model raster ini gambarnya itu kotak-kotak kayak gitu. Tadi kita telah membahas tentang data raster, yang ini adalah data atau model vektor. Yaitu gimana? Yaitu adalah menyimpan data spasial menggunakan titik, garis, atau poligon dalam digital berbentuk biasa. Biasa itu maksudnya gimana? Garisnya tidak kotak-kotak, kayak jelas lah. Biasanya ini ada perbedaan-perbedaan antara data vektor dengan data raster. Jadi yang poin atau titik ini kalau di vektor itu biasa kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi pen. Raster itu terbagi-bagi menjadi piksel-piksel, jadi kotak-kotak kecil seperti itu. Termasuk di garis dan juga di areanya. Kalau misalnya di vektor, garisnya itu biasa membentuk sebuah bagus, tapi kalau misalnya di data rasternya garis, tapi dia kumpulan kotak-kotak yang membentuk sebuah garis. Oke, ini contoh lainnya lagi. Jadi foto udara yang diambil dari penginderaan jauh dimasukin atau di scanner dari data aslinya, dari data foto udara dijadi data vektor dan juga bisa dijadiin data raster. Ini sama, itu perbedaan antara data raster dengan data vektor. Oke, biar gampangnya, biar cara ngebedain antara data raster dengan data vektor. Kalau misalnya data raster adalah data gambar yang berkotak-kotak, tapi kalau misalnya data vektor adalah gambar di komputer yang bisa dibilang lebih biasa, lebih familiar kita ngelihatnya. Raster sudah, vektor sudah, kita masuk ke data atribut. Data atribut ini adalah kebalikan dari data spasial. Apa itu data atribut? Data atribut ini adalah penjelasan tentang objek di permukaan bumi dengan aspek deskriptif dan kualitatif. Deskriptif dan kualitatif itu apa? Deskriptif ini adalah penjelasan. Kalau misalnya tadi data spasial itu menggunakan penjelasan tentang gambar, jadi ngejelasin pakai gambar. Tapi kalau misalnya data atribut, penjelasannya ngejelasin si datanya menggunakan kalimat atau kata-kata. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Itu benar-benar menggunakan kalimat atau angka, beda dengan data spasial. Jadi data spasial itu menggunakan gambar ngejelasinnya. Tapi kalau misalnya data atribut menggunakan kata atau kalimat seperti yang digambar, menggunakan tabel juga bisa. Nah, komponen yang kedua adalah perangkat keras atau hardware. Di perangkat keras ini ternyata kebagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah input. Input itu apa? Input ini adalah memasukkan data. Jadi data dari foto udara yang dari penginderaan jauh itu dimasukin ke dalam data komputer menggunakan apa? Menggunakan alat yang namanya scanner. Scanner ini jadi berupa data fisik dijadiin data digital. Proses ini gimana? Proses ini adalah menyimpan data. Dan hardware-nya apa aja? Yang pertama adalah CPU, thumb drive, dan juga disk drive. Dan yang terakhir, perangkat keras atau hardware adalah output. Output ini adalah menayangkan atau menampilkan data. Data dari mana? Data dari si SIG itu sendiri. Menggunakan alat apa? Menggunakan alat printer dan juga plotter. Bedanya apa printer dengan plotter? Kalau printer ini adalah alat cetak, sering kita tahu plotter ini adalah alat cetak dalam ukuran yang lebih besar. Biasanya digunakan untuk banner. Setelah hardware, kita masuk ke perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah aplikasi komputer dalam pengolahan data. SIG itu bukan aplikasinya. SIG ini adalah sistem informasinya. Dan aplikasinya namanya apa? Yang pertama yaitu ArcView, Elvis, ArcInfo, MatInfo, dan ArcGIS. Yang sering banget dipakai adalah sekarang ada ArcGIS. Lanjut. Oke, ini komponen yang keempat. Yang keempat itu adalah manajemen, yaitu pengolahan dari SIG itu sendiri. Manajemennya bagus, pengolahannya bagus dalam SIG di sini, maka akan menghasilkan sebuah hasil yang juga lebih bagus juga banding lurus ya. Dan yang terakhir, kita masuk yang terakhir. Komponen yang terakhir itu adalah user. User ini siapa? User itu adalah kita yang menggunakan SIG itu sendiri. Nah, user ini kenapa menggunakan SIG? Tergantung kebutuhan. SIG itu banyak banget digunain dalam berbagai bidang, kayak misalnya bidang cuaca, bidang pengolahan lahan, bidang bencana alam, dan lain-lainnya.
Oke, materinya setelah selesai. Jadi kesimpulan hari ini kita telah mempelajari tentang pengertian SIG, komponen-komponen SIG yang ada 5, yaitu data. Data itu kebagi menjadi 2, data spasial dengan data atribut. Data spasial itu kebagi lagi menjadi 2, data raster dengan data vektor. Terus hardware itu ada 3, input, proses, sama output. Software itu apa aja? Yang paling terkenal adalah ArcGIS, dan juga 4 manajemen, dan kelima adalah user. Sekian video kali ini. Jika misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terus jangan lupa like video ini, share agar video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.